Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini kita bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kita tetap belajar melalui daring. Pembahasan kali ini kita akan membahas masalah bab 4, sistem pengisian. Yang A, perawatan sistem pengisian. Sistem pengisian harus dirawat dengan baik supaya arus listrik tidak mengalami gangguan selama digunakan. Jika sistem pengisian tidak dirawat dengan baik, akan muncul beberapa akibat seperti 1. Pengisian baterai kurang sempurna, energi listrik yang disimpan baterai kurang, dan mesin tidak dapat di starter. 2. Baterai tidak dapat menyimpan energi listrik. 3. Usai pemakaian baterai lebih pendek. Perawatan sistem pengisian meliputi beberapa hal, antara lain 1. Perawatan baterai. 2. Pemeriksaan V-belt. Pemeriksaan pada V-belt meliputi pemeriksaan tegangan V-belt dan kondisi fisik V-belt seperti keretakan. 3. Pemeriksaan arus dan tegangan pengisian. B. Merawat baterai. Pada kendaraan baik mobil maupun sepeda motor, baterai mempunyai peranan yang penting, baik pada saat mesin hidup maupun saat mesin di starter. Perawatan baterai yang baik akan memberikan beberapa manfaat seperti 1. Mencegah baterai dari kemungkinan kekurangan elektrolit baterai. Kekurangan elektrolit terjadi karena saat proses pengisian dan pengosongan terjadi penguapan. Jika elektrolit pada baterai kurang, maka menyebabkan baterai menjadi panas. Terjadi kristalisasi pada sel-sel baterai dan bahan aktif pada sel baterai lepas. Jika bahan aktif baterai lepas, menyebabkan efektivitas baterai menurun dan bahan aktif sel yang lepas akan jatuh di dasar kotak atau terselip di antara sel sehingga baterai dapat terjadi pengosongan sendiri atau self discharge. 2. Terminal baterai menjadi awet. Kerusakan yang terjadi pada terminal baterai biasanya adalah korosi. Korosi disebabkan oleh uap dari elektrolit dan panas akibat terminal kendor. Gangguan yang sering dirasakan adalah fungsi saat mesin di starter, di mana jika baterai kurang baik, maka energi yang disimpan tidak cukup untuk melakukan starter, sehingga kendaraan sulit di starter atau bahkan tidak bisa di starter. Penyebab energi listrik tidak cukup untuk melakukan starter disebabkan beberapa hal, yaitu 1. Energi listrik yang dihasilkan sistem pengisian lebih kecil dari energi listrik yang dibutuhkan untuk starter. 2. Baterai sudah lemah sehingga tidak mampu menyimpan energi listrik atau terjadi pengosongan sendiri. 3. Kontak pada terminal baterai maupun motor starter kotor atau kurang kuat.
Jika kendaraan tidak digunakan dalam waktu yang lama, maka energi yang tersimpan di baterai dapat kosong atau habis dengan sendirinya. Hal ini disebut dengan self discharger. Besarnya self discharger ditunjukkan dalam persentase baterai, kapasitas baterai. Besarnya self discharger biasanya berkisar antara 0,3 sampai 1,5% per hari pada temperatur 20 sampai 30 derajat Celcius tiap hari, atau baterai dapat kosong sendirinya dalam waktu 1 sampai 3 bulan. Self discharge atau pengosongan sendiri pada baterai disebabkan beberapa hal, yaitu 1. Adanya bahan aktif yang rusak dan menempel antara sel baterai. 2. Ketidakmurnian logam seperti besi atau magnesium yang bercampur dengan elektrolit. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa menambah elektrolit harus menggunakan air suling atau air yang tidak mengandung logam. 3. Bahan aktif baterai. 4. Temperatur elektrolit baterai. Lihat gambar grafik berikut ini. Grafik pengaruh temperatur dan bahan aktif terhadap pengosongan sendiri. C. Kegiatan yang dilakukan dalam merawat baterai. Perawatan baterai meliputi dua hal, yaitu yang A. Membersihkan terminal baterai dari kawat atau kotoran yang lain. B. Memeriksa jumlah dan berat jenis elektrolit. Membersihkan terminal baterai. Terminal baterai merupakan bagian yang mudah mengalami kerusakan akibat korosi. Bila terminal korosi, maka tahanan pada terminal bertambah dan terjadi penurunan tegangan pada beban, sehingga beban tidak dapat berfungsi optimal. Untuk mencegah hal tersebut, maka terminal harus dibersihkan. Pembersihan terminal baterai dilakukan dengan cara 1. Kendorkan baut pengikat baterai sesuai dengan konstruksi baterai. 2. Bila terminal tersebut melekat dengan kuat pada pos baterai, jangan memukul atau mencungkil terminal baterai untuk melepaskannya. Hal ini dapat merusak posnya atau terminal baterai. Gunakan obeng untuk melebarkan terminal, kemudian tarik dengan tracker khusus. Lihat gambar berikut melepas terminal baterai. 3. Bersihkan terminal baterai menggunakan amplas atau sikat khusus. Lihat gambar berikut membersihkan terminal baterai. Oleskan grease atau set pada terminal dan konektor, kemudian pasang terminal dan kencangkan baut pengikatnya. 4. Lakukan pemeriksaan tahanan pada terminal baterai dengan menggunakan voltmeter. Caranya, colokan cok ukur positif dihubungkan terminal positif baterai dan cok ukur negatif dihubungkan konektor baterai, lalu starter mesin. Dan tegangan pada voltmeter harus tetap 0. Bila voltmeter menunjukkan tegangan pada, maka terdapat tahanan pada terminal baterai. Lihat gambar memeriksa tahanan terminal baterai.
D. Memeriksa jumlah dan berat jenis elektrolit. Dalam memeriksa elektrolit ada dua hal yang dilakukan, yaitu memeriksa jumlah elektrolit dan berat jenis elektrolit. Jumlah elektrolit di dalam baterai dapat berkurang karena beberapa hal seperti: 1. Cairan elektrolit menguap selama proses pengisian maupun pengosongan listrik pada baterai. Terjadi efek panas sehingga elektrolit baterai menguap sehingga jumlah elektrolit berkurang. Jumlah elektrolit yang baik adalah di antara tanda batas upper level dengan lower level. Jumlah elektrolit yang berkurang menyebabkan sel baterai cepat rusak, sedang jumlah elektrolit berlebihan menyebabkan tumpahnya elektrolit saat baterai panas akibat pengisian atau pengosongan berlebih. Untuk menambah jumlah elektrolit yang kurang, cukup dengan menambah H2O atau terjual dengan nama air acu. 2. Overchanging. Penyebab elektrolit cepat berkurang dapat disebabkan oleh overchanging. Oleh karena bila berkurangnya elektrolit tidak wajar, maka periksa dan setel arus pengisian. 3. Baterai retak. Keretakan terjadi pada baterai dapat pula menyebabkan elektrolit cepat berkurang. Selain itu, cairan elektrolit dapat mengenai bagian kendaraan. Karena cairan bersifat korosif, maka bagian kendaraan yang terkena elektrolit akan korosi. Elektrolit baterai yang dijual ada dua macam, yaitu air acu dan air zur. Air acu merupakan air murni atau H2O dengan sedikit asam sulfat, sedangkan air zur kandungan asam sulfatnya cukup besar sehingga berat jenisnya lebih tinggi. Air acu digunakan untuk menambah elektrolit baterai yang berkurang, sedangkan air zur digunakan untuk mengisi baterai pada kondisi kosong. Penambahan elektrolit dengan air zur menyebabkan berat jenis elektrolit terlalu tinggi. Kesalahan ini dapat menyebabkan interpretasi hasil pengukuran keliru. Sebab hasil pengukuran menunjukkan berat jenis elektrolit baterai tinggi tetapi kapasitas listrik yang tersimpan kecil. Selain jumlah elektrolit, pemeriksaan juga perlu dilakukan terhadap berat jenis elektrolit. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai menggunakan alat hidrometer. Pemeriksaan berat jenis elektrolit baterai merupakan salah satu metode untuk mengetahui kapasitas baterai. Baterai penuh mempunyai berat jenis 1,27 sampai 1,28. Baterai kosong berat jenis 1100 sampai 1130. Hubungan berat jenis dan kapasitas adalah sebagai berikut. Lihat grafik di bawah ini. Grafik hubungan berat jenis dan kapasitas baterai. Berat jenis elektrolit berubah sebesar, lihat gambar berikut. S 20 derajat Celcius sama dengan ST plus 0,0007 kali
dalam kurung T kurang 20 S 20 derajat Celcius sama dengan berat jenis pada temperatur 20 derajat Celcius. ST nilai pengurangan berat jenis. T sama dengan temperatur elektrolit pada saat pengukuran. Lihat grafik hubungan temperatur dengan berat jenis elektrolit. Dari hasil pengukuran akan diperoleh data kondisi elektrolit. Bila berat jenis elektrolit lebih dari 1280, maka tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. 1280. Penyebab terlalu tingginya berat jenis dapat disebabkan kekeliruan waktu menambah elektrolit. Saat elektrolit kurang harus ditambah air suling, bukan elektrolit atau air jur. Lakukan pengisian penuh. Bila hasil pengukuran kurang dari 1210 atau ganti dengan baterai baru. Perbedaan berat jenis antar sel tidak boleh melebihi 0,040. Bila hal ini terjadi, maka lakukan pengisian penuh. Kemudian ukur kembali berat jenisnya. Bila berat jenis antar sel melebihi 0,030, setel berat jenis dengan menambah air suling atau menambah air jur sampai elektrolit hampir sama. Namun bila tidak bisa dilakukan, ganti dengan baterai baru. Terdapat beberapa produsen baterai menggunakan indikator berat jenis baterai yang menjadi satu kesatuan dengan sumbat baterai atau dipasang satu indikator tersendiri. Adanya indikator berat jenis baterai membuat perawatan lebih mudah, karena saat perawatan pemeriksaan berat jenis membutuhkan waktu yang cukup lama, dan bila tidak dilakukan dengan hati-hati, elektrolit dapat tumpah atau menetes pada kendaraan. Indikator pada berat jenis ini mempunyai 3 warna, yaitu A. Warna hijau atau green sebagai indikasi baterai masih baik. B. Warna hijau gelap atau dark green sebagai indikasi baterai penuh, perlu diperiksa elektrolitnya dan diisi. Yang C. Kuning atau yellow sebagai indikasi baterai perlu diganti. Lihat gambar berikut baterai dengan indikator berat jenis elektrolit. Perawatan sistem pengisian atau pemeriksaan V-belt. Pada sistem pengisian V-belt berfungsi untuk meneruskan putaran mesin di alternator. Apabila tegangan V-belt berkurang, maka akan menyebabkan terjadinya slip, sehingga kecepatan putaran alternator kurang dan akibatnya output alternator kurang. Penurunan tegangan V-belt disebabkan oleh kausan V-belt karena faktor usia atau perubahan penyetelan. Kerusakan yang terjadi pada V-belt akibat dimakan usia, di antaranya V-belt aus, elastisitas menurun,
dan fibel menjadi pecah. Akibatnya kerusakan pada fibel tidak diperhatikan, maka terdapat kemungkinan fibel putus pada saat kondisi mesin hidup. Langkah-langkah dalam pemeriksaan fibel yaitu: 1. Lepas fibel dari kemungkinan retak. Rip lepas retak atau cacat. 2. Pasang kembali dan setel fibel dengan menekan dengan kekuatan 10 kilo. Lihat gambar berikut. Memeriksa dan menyetel fibel. Untuk jenis fibel juga harus memeriksa pemasangannya terhadap puli. Pemeriksaan bel tipe multi V besar difleksi untuk bel lama sebesar 7-8 mili, sedangkan fibel baru 5-7 mili dengan tegangan bel 45-55 kilo untuk bel baru dan 20-35 kilo untuk bel lama. Lihat gambar berikut pemeriksaan posisi pemasangan fibel pada puli. Sistem pengisian pada mobil atau charging system. Sistem pengisian merupakan bagian dari sistem kelistrikan di mana sistem pengisian ini mensuplai kebutuhan listrik pada kendaraan. Seperti diketahui bahwa pada sebuah kendaraan terdapat sebuah komponen yang berfungsi menyimpan arus listrik, yaitu baterai. Tetapi ada jadinya apabila baterai itu kehabisan listrik karena terpakai untuk keperluan kendaraan. Apakah kita harus mengganti baterai setiap baterai kehabisan listrik? Tentu tidak. Oleh karena itu perlu diperlukan sebuah sistem untuk mengisi baterai kembali di saat baterai telah lemah atau kosong, dan sistem ini disebut sistem pengisian atau charging system. F. Fungsi sistem pengisian atau charging system. Seperti yang telah diterangkan di atas, fungsi pengisian pada kendaraan adalah untuk mengganti tenaga listrik yang ada di baterai setelah baterai melakukan tugasnya mensuplai kebutuhan kendaraan. Karena baterai mempunyai kapasitas dan daya tampung yang sangat terbatas, akan tetapi kebutuhan arus listrik pada sebuah kendaraan sangat besar, maka sistem pengisian ini menjadi sangat vital. Pada sebuah kendaraan ada beberapa sistem yang membutuhkan tenaga listrik, baik saat kendaraan berjalan maupun pada saat kendaraan berhenti. Di antaranya ada sistem starter, di mana di sini hampir 70% tenaga listrik dipakai untuk melakukan awal putaran mesin tersebut. Sistem pengapian. Sistem kelistrikan baik itu untuk beban maupun air conditioner, dan masih banyak lagi sistem dalam kendaraan yang memerlukan sumber tenaga listrik tersebut. Komponen apa saja yang termasuk sistem pengisian pada kendaraan? Lihat gambar berikut. Komponen-komponen alternator. Bagian-bagian alternator pada sistem pengapian. Pada kendaraan kita mengenal sebuah komponen yang disebut alternator.
itulah komponen yang sangat vital pada sebuah sistem pengisian atau charging system, di mana pada alternator tersebut dihasilkan tegangan dan arus listrik yang akan digunakan untuk mengisi ulang baterai yang tegangan dan arusnya berkurang tadi. Ada banyak model alternator, dan dari tahun ke tahun manufacturing alternator terus melakukan perbaikan baik dari segi konstruksi maupun fungsinya. Pada konstruksi terakhir, alternator semua dibuat satu komponen, di mana alternator merupakan sebuah komponen komplit yang terdiri dari berbagai macam komponen yang sebelumnya dibuat terpisah, seperti IC regulator sudah di built-in di dalam alternator. Cara kerja sistem pengisian atau charging system. Cara kerja sistem pengisian ini akan diterangkan secara sederhana saja, karena jika kita gali lebih dalam akan sangat panjang, diperlukan ilmu untuk memahami dasar-dasar kelistrikan agar semuanya jelas. Tetapi penulis yakin bahwa Anda telah mengerti, karena teori dasar listrik ini dan setelah dipelajari pada saat sekolah dulu, jadi saya anggap telah paham. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pengisian pada mobil. Pada saat kunci kontak di posisi on, tegangan listrik mengalir dari baterai menuju terminal F menuju ke IC regulator dan ke rotor alternator ke ground minus, sehingga lampu pengisian yang dilambangkan oleh baterai akan menyala. Pada saat kunci kontak di posisi start, bersamaan dengan putarannya mesin alternator, puli yang dihubungkan oleh bel ikut berputar. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa pada teori dasar listrik, apabila sebuah kumparan dialiri arus listrik akan menjadi kemagnetan. Begitupun terjadi pada saat rotor alternator tadi. Dan salah satu, apabila medan magnet pada sebuah kumparan dipotong, akan terjadi beda potensial atau menghasilkan kelistrikan. Dan itu pun terjadi pada saat rotor alternator berputar bersamaan dengan putaran mesin, sehingga tegangan yang mengalir ke rotor alternator sebelumnya terputus dan lampu pengisian akan mati, dan kelistrikan dihasilkan starter coil akan disalurkan ke baterai setelah terlebih dahulu dirubah dari arus bolak-balik menjadi arus searah oleh diode, dan diatur berapa tegangan yang diperoleh oleh regulator, dan regulator akan memutuskan arus ke baterai apabila pengisian melebihi kapasitas atau overcharge, dan apabila pengisian menjadi rendah, regulator kembali memberikan arus ke rotor sehingga pengisian akan selalu konstan. Begitulah seterusnya. Pemeriksaan arus dan tegangan pengisian tanpa beban. 1. Langkah-langkah pemeriksaan arus dan tegangan pengisian tanpa beban meliputi: hubungkan klem positif voltmeter dengan terminal positif baterai dan klem negatif voltmeter dengan terminal negatif baterai. 2. Pasang ampermeter dengan memasang klem induksi pada kabel positif baterai. Lihat gambar berikut pemasangan voltmeter ampere.
Hidupkan mesin, atur putaran mesin dari putaran idle sampai putaran 2000 rpm. 3. Periksa penunjukan pada voltmeter ampere. 4. Standar penunjukan untuk sistem pengisian regulator mekanik, arus kurang dari 10 ampere dan tegangan 13,8 sampai 14,8 volt. Standar penunjukan untuk sistem pengisian IC regulator, arus kurang dari 10 ampere dan tegangan untuk regulator tipe A 13,8 sampai 14,1 volt. Sedangkan tegangan tipe M 13,9 sampai 15,1 volt. Lihat gambar berikut arus dan tegangan pengisian tanpa beban. Pemeriksaan arus dan tegangan pengisian dengan beban. 1. Pasang voltmeter, yaitu menghubungkan klem positif pada terminal positif baterai dan klem negatif pada terminal negatif baterai. 2. Pasang ampermeter dengan memasang klem induksi pada positif baterai. Lihat gambar pemasangan volt ampermeter. Hidupkan mesin, atur putaran mesin dari putaran idle sampai 2000 rpm. Hidupkan lampu kepala dan fan AC. Periksa penunjukan pada ampere voltmeter. Standar penunjukan untuk regulator mekanik, arus lebih dari 30 ampere dan tegangan 13,8 sampai 14,8 ampere. Sedangkan penunjukan tegangan untuk sistem pengisian IC regulator IC tipe A 13,8 sampai 14,1 volt. Sedangkan regulator tipe M 13,9 sampai 15,1 volt. Lihat gambar tegangan dan arus dengan beban. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan seperti di atas dan hasil dari pemeriksaan arus serta tegangan kurang dari spesifikasi, maka lakukan langkah berikut. Periksa tegangan antara terminal positif baterai dengan terminal B alternator. Tegangan harus 0 volt. Jika ada tegangan, berarti ada sambungan yang kurang kuat atau putus. 2. Periksa tegangan antara bodi alternator dengan terminal negatif baterai. Tegangan harus 0 volt. Bila ada tegangan, maka pemasangan alternator kurang baik. Terminal kotor atau kabel massa kendor atau berkarat. Lihat gambar berikut ini. Pemeriksaan kabel atau konektor kotor atau kendor. Jika hasil pemeriksaan arus dan tegangan menunjukkan sistem pengisian tidak berfungsi, yaitu tidak ada arus pengisian, maka tipe regulator mekanik, hubungkan terminal F dengan terminal B menggunakan kabel jumper. Dengan langkah ini, jika arus pengisian normal, maka kemungkinan yang rusak adalah regulator, fuse atau kabel regulator lepas. Bila tidak ada arus pengisian, kemungkinan alternator yang rusak, maka harus di overhaul. Berikutnya, tipe IC regulator.
pada saat sistem pengisian dengan IC regulator tidak ada arus pengisian, maka hubungkan terminal F dengan bodi alternator menggunakan kawat atau penghantar. Bila arus pengisian menjadi normal, maka kemungkinan yang rusak adalah IC regulator. Tetapi jika tidak ada pengisian, kemungkinan yang rusak adalah alternatornya dan harus di overhaul. Lihat gambar jumper pada alternator dengan IC regulator. Demikian materi pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi besok dan terima kasih.